Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan mulai lagi dengan kuliah ekologi. Kita menggunakan video 2B ya. Bahan yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas adalah kepadatan populasi, konsep daya dukung lingkungan, pertumbuhan populasi, fluktuasi populasi, dan density independent serta density dependent. Nah, kita akan melanjutkan kuliah berikutnya ini ya, slide berikutnya ya. Sekarang mulai dengan density atau kepadatan populasi. Jadi densitas atau kepadatan populasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ukuran populasi dalam hubungannya dengan satuan luas atau volume. Ya. Nah, densitas ini biasanya dinyatakan dalam jumlah individu per satuan luas. Misalnya dalam 1 meter persegi ditemukan 100 batang orang aring, ya, maka dikatakan bahwa densitas orang aring di area tersebut 100 per meter persegi. Untuk organisme perairan biasanya digunakan volume. Jadi misalnya plankton ya ini 100 individu per liter atau 2500 per cc, ini bergantung besar kecilnya organisme ya dan tujuannya. Nah, cara menentukan densitas itu ada dua, yaitu metode sensus dan metode sampling. Pada metode sensus semua individu dihitung. Contohnya adalah sensus penduduk, itu semua rakyat dihitung ya. Nah, yang berikutnya metode kedua adalah metode sampling. Ini tidak perlu dihitung semua, melainkan misalnya kita akan menghitung kepadatan cacing di suatu lahan, pertanian atau hutan, kita cukup mengambil setengah kali setengah meter persegi atau 1/4 meter persegi ini ya, dan kemudian di sini dihitung berapa cacingnya. Bila ada 75 individu berarti 75 per 1/4 meter persegi ya. Kalau kita kalikan 4 ya kira-kira ya 300 per meter persegi. Nah, itu tentu kita tidak menghitung hanya satu plot, tapi ada banyak plot untuk pengulangan kemudian di rata-rata. Nah, teknik itu menghitungnya seperti itu disebut teknik sampling. Kita sekarang ke sumber daya alam yang ternyata bersifat terbatas. Ya. Bila suatu populasi tumbuh terus, maka dengan sendirinya jumlah individu juga bertambah banyak dan ini memerlukan sumber daya yang bertambah juga. Nah, sumber daya tersebut ya banyak hal, multidimensi. Ada yang untuk makanan saja, tempat bersarang, atau keperluan reproduksi. Ya. Sumber daya alam ini sifatnya tidak terbatas ya, jadi terbatas. Nah, kemampuan suatu area menyediakan sumber daya untuk hidup atau kelangsungan hidup organisme itu bervariasi antar area, antar habitat, dan juga untuk setiap jenis organisme berbeda. Ya. Nah, sekarang kita ke konsep daya dukung lingkungan. Ya. Kemampuan suatu area menyediakan sumber daya untuk kehidupan suatu organisme, ini dinamakan daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Biasanya diberi simbol dengan huruf K. Ya. Nah, bila jumlah individu dalam populasi itu masih lebih kecil dari K, N lebih kecil dari K, maka populasi tersebut biasanya akan tumbuh pesat. R-nya positif dan tumbuh pesat. Namun bila N lebih tinggi dari K, ya, maka populasi akan menurun. Jadi pertumbuhannya negatif ya. Ini karena kekurangan pangan atau kekurangan tempat tinggal dan sebagainya, dan mungkin juga meningkatkan kompetisi intraspesifik ya. Nah, pertumbuhan populasi itu ada dua tipe, yaitu discrete dan continue. Pada discrete tidak ada tumpang tindih generasi, sedangkan pada continue ada. Pada continue ada dua bentuk J dan bentuk S. Akan kita bahas di slide berikutnya. Sekarang kita ke discrete dulu. Ya. Nah, contoh discrete itu pada kupu-kupu atau tumbuhan semusim, misalnya jagung. Ya. Ini kan kupu-kupu setelah bertelur mati. Dia tidak tahu anaknya besarnya seperti apa. Demikian juga jagung setelah berbuah mati juga. Berbeda dengan mangga atau dengan burung ya, itu dapat melihat anaknya. Nah, bila R adalah rata-rata jumlah individu baru yang dilahirkan per individu, maka jumlah individu pada generasi berikutnya ya, akan sama dengan NT
sama dengan R0 kali N0. Ya. Sedangkan N2 itu R1 kali NT kali N1 ya. R1 ya. Nah ini kalau N1-nya kan R0 kali N0, berarti N2 sama dengan R1 kali R0 kali N0. Kalau N3 ya berarti R2 kali R1 kali R0 kali N0. Nah, bila R ini sama untuk setiap generasi, jadi konstan, R1 sama dengan R2 sama dengan R0, maka N3 akan sama dengan R kali R kali R kali N0, R3, R pangkat 3 ya, R pangkat 3 kali N0. Dengan demikian rumusnya menjadi NT sama dengan R pangkat T kali N0. Pola pertumbuhan kontinu itu ada dua, yaitu yang berbentuk J dan berbentuk S. Ya. Nah sekarang kita ke berbentuk J dulu ya. Pada pola yang berbentuk J ya, itu pertumbuhannya bersifat eksponensial dan berhenti secara tiba-tiba bila ada gangguan lingkungan. Pertumbuhan J ini biasanya terjadi pada lingkungan yang daya dukungnya sangat besar atau boleh dikata tidak terbatas. Bentuk pertumbuhan ini dinyatakan dengan rumus persamaan dN per dt sama dengan R kali N. Dengan demikian kalau diintegralkan NT sama dengan N0 E pangkat RT. E sama dengan 2,71828 ya. Tipe pertumbuhan J juga dapat terjadi di awal pertumbuhan populasi ya. Kalau pertumbuhan berbentuk S ya, itu faktor daya dukung lingkungan dimasukkan dalam model ya. Ketika N semakin mendekati harga K, maka pertumbuhan akan semakin melambat dan secara teoritis R akan semakin mendekati limit sama dengan 0. Nah, bila R sama dengan 0 ya, maka populasi tidak tumbuh. Ini rumusnya begini ya. dN per dt sama dengan Rn K min N per K atau Rn 1 dikurangi N per K. Nah, kalau diintegralkan akan menjadi NT sama dengan K1 ditambah E pangkat A min RT. Nah, sekarang kita ke konsep doubling time ya. Doubling time itu artinya waktu yang diperlukan oleh populasi untuk menjadi 2 kali lipat ukurannya ya. Nah, ini mula-mula ya dN per dt sama dengan Rn. Dengan demikian NT sama dengan N0 E pangkat RT tadi sudah dinyatakan ya. Doubling time itu NT per N0 itu 2. Jadi ini turun 2. Demikian 2 sama dengan E pangkat RT. Ini kalau diberi logaritma alam, jadi ln 2 sama dengan ln E pangkat RT. Ini RT-nya akan jadi turun, jadi ln 2 sama dengan RT. Nah, T akan sama dengan ln 2 dibagi R. T ini adalah waktu yang diperlukan oleh populasi sehingga ukurannya menjadi 2 kali lipatnya. Ya. Populasi tumbuh terus ya sampai mencapai daya dukung lingkungan. Ketika mencapai harga K, kemudian populasi akan berhenti pertumbuhannya ya. Nah, kalau lebih ya akan turun. Nah, terjadilah fluktuasi populasi. Nah, ini yang tipe J ya. Ini ada 2 tipe ya. Kita lihat yang pertama. Naik terus setelah sampai ke daya dukung lingkungan langsung mati semua. Naik lagi mati semua. Tapi tipe kedua mungkin di lingkungan lain, mungkin spesies yang lain juga dapat ya. Naik sampai daya dukung lingkungan turun. Ketika naik lagi itu tidak sama lagi dengan daya dukung lingkungan awal karena mungkin sudah berkurang daya dukung lingkungannya ya. Ini lain halnya dengan yang tipe S ya. Naik melebihi batas K, kemudian turun. Turun, naik lagi, turun lagi, dan akhirnya mendekati harga K. Nah, fluktuasi ini dapat terjadi antara lain karena tanggapan atas perubahan lingkungan. Ya.
kelambatan populasi dalam merespon batas daya dukung lingkungan, atau dapat juga terjadi karena adanya interaksi antar individu maupun antar populasi. Kita sekarang fluktuasi itu sebabnya apa ya? Penyebabnya berbagai macam ya. Dan dapat terjadi pada lingkungan yang stabil, apalagi yang tidak stabil. Ya. Dalam keadaan normal, di bawah lingkungan yang stabil, ya, fluktuasi akan terus mengecil mendekati batas daya dukung lingkungan, seperti gambar sebelumnya. Ya. Dua macam perubahan di alam, ya. Ini yang menyebabkan perubahan populasi, yaitu yang disebabkan oleh musiman, perubahan musiman. Ya. Jadi ini dikontrol oleh musim, artinya dalam 1 tahun pasti ada yang naik dan musim yang lain turun. Misalnya pada musim kemarau jumlahnya sedikit, musim penghujan jumlahnya banyak, itu dalam 1 tahun. Ya. Tapi ada juga yang periodik, ini dikendalikan oleh atau dikontrol oleh adanya perubahan lingkungan, terutama faktor fisik. Atau dapat dikontrol juga oleh faktor eksternal. Ya. Selain faktor eksternal juga ada faktor internal. Ya. Ini biasanya dibahas dalam dinamika populasi. Ya. Perubahan populasi yang dikontrol oleh faktor internal ini sifatnya lebih teratur dan biasanya disebut dengan istilah osilasi. Nah, sekarang kita ke konsep density dependent dan independent. Tadi ada fluktuasi, populasi jumlahnya berkurang. Itu berkurangnya dapat karena bergantung kepada populasi itu sendiri atau luar. Nah, density dependent adalah faktor internal yang bekerja bila kepadatan populasi telah mencapai batas atau jumlah tertentu. Nah, pada batas tertentu populasinya akan turun, setelah turun naik lagi ya. Faktor yang bekerja berdasar ukuran populasi ini disebut density dependent, termasuk density dependent itu adalah kompetisi antar individu dalam satu populasi, epidemi, parasitisme, dan sebagainya. Sebab kalau individunya bertambah banyak, maka tingkat kompetisinya akan tinggi dan kemungkinan mendapat makanan menjadi turun, populasi menjadi turun juga. Nah, density independent itu karena faktor lingkungan tidak memperhatikan kepadatan populasi. Individunya sedikit atau tidak, dia tetap beroperasi. Ini misalnya karena bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa, dan sebagainya. Ya, ini independen. Nah, dengan demikian pembahasan tentang populasi, konsep daya dukung lingkungan, pertumbuhan populasi, density dependent, dan density independent selesai. Ya. Terima kasih atas perhatian saudara, dan mari kita lanjutkan ke video nomor 2C. Ya.